Dalam sosial media seperti TikTok sangat mudah membuat tiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi terkenal. Entah itu karena kreativitas atau karena sensasi-sensasi yang membuat seseorang itu menjadi terkenal. Betapa besar nilai untuk sebuah video yang ditonton, disukai dan dikomentari membuat si pemilik akun mendapatkan engagement yang mereka mau. Patut diakui media sosial TikTok sangat digandrungi oleh generasi masa kini. Video yang hanya berdurasi selama 15 detik namun mampu membuat engagement yang mempunyai pengaruh besar terhadap diri seseorang. Berikut adalah beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh bintang-bintang atau pengguna TikTok. Beberapa di antaranya bertujuan untuk mendapatkan kepopuleran seperti yang mereka mau. Zachary Latham, seorang pria berumur 18 tahun ini tega membunuh seorang pria bernama William Durham berumur 51 tahun. Zachary Latham adalah seorang tentara dan Mr. Durham adalah seorang petugas lembaga permasyarakatan di penjara negara bagian Southwoods. Zachary Latham yang saat itu berusia 16 tahun pindah ke rumah neneknya di Thornhill Road di Vineland, New Jersey. Ia bertetangga dengan korban Mr. Durham. Awal permasalahan ketika Mr. Durham merasa terganggu oleh aksi Latham yang kebut-kebutan di perumahan tempat mereka tinggal. Mr. Durham mengajukan komplain kepada nenek Latham karena Latham menyetir sembarangan di kompleks perumahan tersebut. Latham sempat diperingatkan oleh kakeknya, bahkan kakeknya sempat meminta Latham untuk meminta maaf kepada Mr. Durham atas tindakannya menyetir sembarangan atau ugal-ugalan dalam kompleks perumahan tersebut. Namun bukan malah membesarkan hati untuk meminta maaf, Latham malah lebih ugal-ugalan. Dalam waktu 2 tahun, intensitas pertengkaran mereka semakin memuncak. 1 bulan sebelum pembunuhan, Latham mempunyai argumen dengan istri Mr. Durham dan mempostingnya di TikTok. Dia sengaja memanggil istri Durham dengan nama Karen, yang dimana nama itu bukan namanya. Nama Karen adalah nama sarkas yang digunakan generasi Z untuk menggambarkan sosok wanita kulit putih yang selalu merasa benar. Dan di video TikToknya dengan istri Mr. Durham menjadi viral sampai ditonton 3 juta penonton. Dan sepertinya video tersebut cukup menarik bagi generasi Z zaman sekarang. Banyak yang memberitahunya untuk melakukan serangan balik kepada si Karen, yang dimana patut diingat apa yang kamu lihat di sosial media adalah sesuatu yang ingin dipertontonkan, yang dimana akan menggiring opini kamu atas suatu hal seperti yang pengupload mau. Menurut pengacara keluarga Durham, faktor keinginan untuk terkenal lewat media sosial yang membuat Latham selama ini berturut-turut meneror keluarga Mr. Durham. Dengan menjadi tetangga yang juga tidak segan menghina dan mempertontonkan hal-hal yang Latham tahu akan membuat keluarga Durham akan kesal. Beberapa video Latham di TikTok yang memposting perdebatannya dengan keluarga Durham diketahui mempunyai banyak likes. Atas aksinya itu juga yang membuat Latham semakin di atas angin untuk melakukan aksinya kepada tetangganya ataupun siapapun yang bersinggungan dengannya. Beberapa hari setelah video perdebatan Latham dengan istri Mr. Durham, Latham rupanya berteriak di depan rumah Mrs. Durham dan mengatakan, "Hey Karen, we went viral," atau dalam bahasa Indonesianya, "Hey Karen, kita viral." Rupanya sikap itu dia gunakan untuk mencemooh istri Mr. Durham. Anak laki-laki Mr. Durham yang berumur 21 tahun juga mencoba mengkonfrontasi Latham atas tindakannya kepada ibunya. Dan lagi-lagi, Latham juga memviralkan video itu di TikToknya dan mencemooh anak Mr. Durham atas aksinya yang coba membela ibunya. Diketahui Latham adalah seorang tentara yang bergabung dalam The National Guard sejak ia menyelesaikan pendidikannya. Namun hal itu terlihat agak ironis, bagaimana seseorang yang seharusnya mempunyai rasa melindungi yang tinggi menjadi bocah sok jagoan yang tega membunuh tetangganya untuk hal yang sangat sepele. Dalam beberapa postingannya di TikTok, Latham terlihat seperti bocah yang sangat sombong dan arogan, terlihat dari seringnya ia memamerkan mobil-mobil mewahnya dengan caption-caption yang menggambarkan bahwa ia adalah orang yang sukses. Sebelum tragedi pembunuhan Mr. Durham, keluarga Durham rupanya pernah melaporkan tindakan Latham kepada kepolisian, namun polisi terlihat kurang serius dalam menanggapinya. Pihak kepolisian mengatakan bahwa pengadilan tutup karena COVID-19. Sebenarnya hal ini bisa dimengerti mengingat COVID sampai detik ini masih menjadi pandemik yang membuat kita harus tetap waspada.
Puncaknya adalah pada tanggal 4 Mei, atas laporan anak Mr. Durham, Latham mencoba menabrak putra Mr. Durham yang berumur 17 tahun dengan mobilnya saat anak Mr. Durham sedang menaiki sepedanya. Hal itu rupanya membuat Mr. Durham kehilangan kesabaran. Mr. Durham mencoba mengkonfrontasi Latham dengan cara memblokir akses jalan di depan rumahnya dengan truknya untuk menghalangi Latham yang melewati jalan itu. Kemudian istri Mr. Durham mengkonfrontasi Latham sambil menanyakan kenapa dia mencoba menabrak putranya. Namun Latham tidak mengaku dan menjatuhkan telepon genggam istri Mr. Durham yang saat itu sedang memvideonya. Kemudian Latham kabur sejauh 500 meter menuju rumahnya dan perdebatan berlanjut di depan rumah Latham. Saat berdebat, Latham lalu menuju garasinya dan Mr. Durham mengikutinya. Ternyata Latham mengambil pisau dan senjatanya. Kemudian melihat keramaian di luar, istri Latham keluar dan memvideokan argumen yang sedang berlangsung. Istri Latham juga berteriak kepada keluarga Mr. Durham untuk menjauh dari propertinya jika tidak mereka akan merasakan akibatnya. Yang ironis terdengar seperti ancaman. Kemudian Latham yang sedang berada di dekat Mr. Durham mengayunkan pisau ke arah anak laki-laki Mr. Durham. Lalu karena ingin melindungi putranya, Mr. Durham mencoba merebut pisau dari tangan Latham. Namun Latham malah menusuk Mr. Durham dengan pisaunya. Akibat dari kejadian itu, Mr. Durham mengalami pendarahan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, Mr. Durham meninggal di rumah sakit. Setelah penikaman, Latham menelpon kepolisian dan mengatakan bahwa dia diserang oleh tetangganya dan ia mencoba membela diri sehingga tidak sengaja menikam tetangganya tersebut. Yang cukup menjadi pertanyaan adalah, tidak ada satu senjata pun dibawa oleh keluarga Mr. Durham saat argumen panas tersebut terjadi. Namun Latham mengklaimnya sebagai membela diri. Akibat dari pengakuan Latham kepada polisi yang menyatakan bahwa keluarga Durham menyerangnya di rumahnya, istri Mr. Durham dan putra Mr. Durham juga didakwa. Namun sebelum itu, keluarga Durham telah melaporkan Latham atas kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap Mr. Durham. Pengacara Mr. Durham dalam tuntutannya juga menyebutkan bahwa Latham sengaja membuat pertikaian ini dalam upaya untuk membuatnya terkenal di media sosial TikTok miliknya. Hal tersebut terlihat dari postingan-postingan Latham yang melecehkan keluarga Mr. Durham dan terlihat juga engagement yang meningkat saat dia memposting pertikaian-pertikaiannya dengan keluarga Mr. Durham. Walau sedang dalam kasus yang sedang berlangsung, rupanya Latham juga masih aktif dalam sosial medianya. Terlihat bahwa dia masih terus mengomentari kasus tersebut tanpa rasa bersalah. Dan Latham juga terlihat menyombongkan diri atas kematian Mr. Durham yang meninggal karena tindakannya. Polisi masih mendalami kasus ini, dan para pengacara dari kedua belah pihak masih bersiap untuk persidangan. Namun Jaksa Cumberland County berpendapat bahwa Latham telah melanggar pembebasan bersyaratnya dengan terus berkomentar dan menggiring opini atas kasusnya dengan keluarga Durham. Latham saat ini masih berada di penjara Cumberland County dan dijadwalkan akan kembali ke pengadilan pada tanggal 7 September. Dalam hal ini kesalahan murni dari ego dan narsistik dari seorang Zachary Latham. Dia mempunyai banyak kesempatan untuk tidak membuat onar dan memperbaiki sikapnya dalam bertetangga. Namun pilihan Latham adalah menjadikan kericuhan hubungan dengan tetangganya menjadi viral untuk menaikkan popularitasnya di sosial media. Dan para pengguna sosial media yang mungkin tidak mengerti duduk permasalahannya dari awal atau yang memang mempunyai rasa ego dan narsistik yang sama akan terus mendukung Latham untuk tetap mengkonfrontasi tetangganya yang tanpa mereka semua ketahui hal itu akan nantinya merenggut nyawa Mr. William Durham, seorang ayah dan suami yang mempunyai 2 orang anak dan sosok yang sangat dicintai dan dibutuhkan oleh keluarganya. Claire Miller, gadis berusia 14 tahun ini, pada tanggal 22 Februari 2021 telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pembunuhan terhadap kakaknya sendiri, Helen Miller, yang sedang tertidur. Claire dan Helen Miller bersekolah di Lancaster County Day School yang merupakan salah satu sekolah mahal di Pennsylvania. Ayah Claire dan Helen, Mark Miller, adalah seorang yang cukup berada. Menurut keterangan Mark Miller,
Claire dan Helen tidak mempunyai banyak perselisihan, mengingat Claire cukup pengertian terhadap kakaknya, Helen, yang berusia 19 tahun, karena Helen adalah seseorang yang mempunyai disabilitas. Dalam kehidupan pergaulannya pun, Claire diketahui bukanlah remaja pembangkang. Bahkan Claire juga sering menemani kakaknya untuk check up rutin di rumah sakit. Claire selalu bersama di saat-saat yang sulit, bahkan Claire juga memastikan bahwa kakaknya tidak akan sendirian di rumah, mengingat kondisi kakaknya tersebut. Hubungan keluarga ini juga terlihat sangat dekat. Bisa kita lihat dalam video-video TikTok-nya, Claire sering menunjukkan bagaimana ia dan ayahnya berinteraksi. Dan tak jarang Claire juga meliput kelucuan-kelucuan ayahnya di video TikTok-nya. Namun tidak ada yang pernah tahu ada apa dengan Claire sehingga dia tega melakukan hal tersebut. Menurut laporan dari kepolisian, kakaknya dengan pisau beberapa kali saat kakaknya sedang tertidur. Kemudian Claire menelpon kepolisian pada pukul 1 malam dan mengaku bahwa ia yang tertidur sampai mati. Saat polisi menuju lokasi kejadian, Claire sudah menunggu kepolisian di depan rumahnya. Kemudian polisi melihat badan Claire yang penuh dengan darah. Saat polisi menanyainya, Claire mengaku bahwa dia telah meninggal dan kemudian mengantarkan polisi masuk ke dalam rumahnya untuk melihat mayat kakaknya. Sesampainya di kamar itu, polisi melihat mayat Helen yang tertutup dengan bantal dan selimut. Kemudian saat polisi menyingkirkan bantalnya, polisi melihat tepat di atas dadanya. Polisi mencoba menyelamatkan Helen, namun Helen sudah meninggal. Sekitar pukul 3 pagi, polisi menyatakan Helen sudah meninggal. Polisi segera menangkap Claire dan membawanya ke kantor polisi. Namun dengan cukup tenang, Claire menceritakan apa yang terjadi. Claire diadili di pengadilan, namun rincian detail apa yang telah terjadi belum dirilis. Menurut hukum peradilan di Pennsylvania, bahwa seseorang yang walaupun di bawah umur dengan kondisi mampu melakukan suatu pembunuhan, maka ia terancam didakwa selayaknya orang dewasa dan dikategorikan dengan pembunuhan tingkat 1. Sampai saat video ini diturunkan, kasusnya masih berlanjut. Jaksa penuntut mengatakan Claire mungkin akan dituntut hukuman mati atau hukuman seumur hidup jika terbukti bersalah. Kaylee Jade Priest berusia 3 ibunya Nicola Priest 23 tahun dan pacarnya Callum Redfern 22 tahun. Menurut hasil otopsi dari rumah sakit, Kaylee mempunyai banyak bekas luka sebelumnya, termasuk bagian bawah dan pasangan kekasih ini, Nicola Priest dan Callum Redfern, sebelumnya saling menyalahkan satu sama lain saat di pengadilan. Salah seorang tetangga menyebutkan bahwa ia juga pernah mendengar suara dentuman dari kamar Nicola Priest dan sesaat setelah dentuman tersebut, sang tetangga mendengar Kaylee menangis. Menurut barang bukti yang dihadirkan di persidangan, beberapa hari sebelum meninggalnya Kaylee Priest mengirimkan pesan kepada pacarnya itu dan mengatakan bahwa ia karena Kaylee terus berkeliaran di dalam rumah dan selalu buang air besar di diapersnya. Kemudian Redfern menjawab, "Bagus, berikan satu saya." Lalu Nicola Priest menjawab, "Aku akan sayang." Beberapa barang bukti percakapan juga makin menguatkan bahwa sepasang kekasih ini adalah pelaku atas pembunuhan Kaylee. Menurut kesaksian tersangka pada hari kematian Kaylee, Nicola Priest dan pacarnya hendak Kaylee malah tidak mau segera tidur dan meminta ibunya untuk menemaninya bermain. Karena tidak sabar dengan ulah Kaylee, Nicola Priest dan kekasihnya tersebut mulai menganiaya Kaylee, yang sampai akhirnya menyebabkan kematian Kaylee. Pada tanggal 9 Agustus 2020, Nicola Priest diputus bersalah oleh pengadilan dan dihukum 15 tahun penjara. Sedangkan pacar Nicola Priest dihukum 14 tahun penjara. Video TikTok diposting oleh Nicola Priest beberapa minggu setelah kematian Kaylee, seolah memperlihatkan kesedihannya untuk mendapatkan simpati publik atas kematian putrinya yang cepat atau lambat akan terlihat oleh publik bahwa dia dan kekasihnya yang melakukan pembunuhan itu. Ketika seorang manusia mampu membunuh darah dagingnya sendiri, ukuran tahun tidak akan pernah dapat menebus apa yang sudah Kaylee alami. Mendapatkan hukuman 15 dan 14 tahun tentunya hukuman yang sangat ringan untuk pasangan kejam ini. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.